Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Saya sering ditanya oleh orang, kenapa mau atau bisa menulis setiap hari? Kira-kira apa yang menjadi jawaban? Saya simpel saja. Saya katakan, kalau makan kita setiap hari, mengapa berbuat baik tidak setiap hari? Kalau kita minum setiap saat, mengapa kita tidak menulis sesering mungkin? Itu adalah hal yang bisa memicu dan memacu kita untuk memiliki energi mengisi hari-hari kita itu dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Apapun itu. Mulai tersenyum kepada teman, menata ucapan-ucapan kita agar baik. Begitu ya. Kan Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Allah? Kata Rasulullah, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Mengapa ada orang perkataannya itu menginspirasi, menggerakkan, memberikan sebuah proses pencerahan? Karena dia selalu berupaya untuk menyampaikan hal-hal yang baik saja. Yang tidak baik dia tidak sampaikan. Dan ingat bahwa ketika kita berupaya terus-menerus memastikan ucapan-ucapan kita itu baik, maka sejak itulah kita sudah menabung, mencicil, atau mendesain diri kita secara perlahan untuk menjadi orang yang punya pikiran dan tindakan yang baik. Jadi hadis-hadis Nabi itu memberikan kita sebuah penegasan bahwa sesuatu yang baik tidak bisa dicapai dengan hanya ingin. Sesuatu yang baik akan jadi milik kita saat kita betul-betul menata diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Maka latihan yang paling penting untuk terus kita lakukan adalah berkata-kata dengan baik. Kalau dalam bahasa Indonesia, berbahasalah dengan baik dan benar. Begitu ya. Ini harus menjadi sebuah kesadaran penting kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita memanage hidup kita dalam 24 jam agar menjadi pribadi yang tidak sebatas baik, tetapi produktif dan menginspirasi. Pada saat yang sama, bagaimana kita mengelola konflik. Sebenarnya konflik itu tidak ada. Konflik itu menjadi ada ketika batin dan pikiran kita tidak mampu mengelolanya. Seperti ketika kita punya lahan yang begitu luas, namun tidak kita tanami dengan sayuran atau buah-buahan, maka lahan itu hanya akan menjadi tempat tumbuhnya rerumputan. Begitu pula dengan akal dan pikiran kita itu. Waktu yang Allah berikan kepada kita juga sama. Kalau tidak kita maksimalkan untuk menanam kebaikan, maka tidak akan ada yang tumbuh di dalam diri kita itu. Selain hal-hal yang tidak perlu. Nah, inilah yang bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat, di mana banyak orang mengisi waktu dengan ketidakjelasan. Pada akhirnya, ketika mereka bertemu dengan sebuah permasalahan, mereka menganggap itu sebagai konflik. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah dia tidak mampu memanage atau mendudukkan perkara dan soal-soal itu sebagai sebuah anugerah. Coba kita perhatikan. Apa ada konflik di dunia ini yang membuat orang menjadi hancur? Tidak ada. Kapan? Kalau orang mampu menggali hikmah di balik konflik yang dihadapi. Seorang suami dan istri, itu pasti konflik. Di sini ada yang sudah punya istri? Atau belum semuanya? Sudah ada? Hampir semua. Hampir semua. Berarti sedikit yang belum punya istri ya. Ya. Istri dan suami itu berkonflik. Potensi konfliknya setiap hari. Tetapi kalau kita mau mengamalkan perintah Allah untuk sabar, ya, mau mendengar, kan begitu.
qaulun ma'ruf, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kira-kira konfliknya bisa bertahan lama nggak? Tidak akan. Kenapa konflik itu berlarut-larut? Karena kita gagal menyikapinya dengan akhlak. Itulah hikmah yang dikaruniakan Allah kepada kita dengan hadirnya Nabi Muhammad yang oleh Allah di awal-awal ayat Al-Qalam itu langsung disebut wa innaka la'ala khuluqin atim. Artinya apa? Tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan akhlak. Nah, itu untuk pengantar kita.